Ya, halo teman-teman. Terima kasih. Selamat datang di bagian humor. Jangan lupa download bonusnya ebook ya, 2 ebook Creating Hahaha. Di sana ada tips 50 lebih teknik humor. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Mengapa training perlu humor? Karena training itu butuh energi. Apalagi kalau pesertanya itu banyak, butuh energi yang tinggi. Jadi humor itu bisa menghidupkan suasana, bikin audience on, kemudian bisa membuat kita sendiri sebagai trainer juga bersemangat. Coba Anda nanti bisa rasakan kalau audiens Anda itu sepi, sunyi senyap dibanding dengan kalau audiens Anda itu nyala ya. Ya, humor itu sumber energi. Nanti kita bahas satu persatu apa itu kira-kira manfaat humor dalam sebuah training atau dalam sebuah seminar atau ceramah. Hampir seluruh pembicara hebat selalu menggunakan tools yang satu ini, yaitu humor. Anda bisa rasakan. Saya siapkan dulu ya video kira-kira ini suasananya kalau ada humor. Nah, ini kita coba. Kan beda suasananya ya, bisa tepuk tangan, suasana mereka meriah, tertawa gitu ya. Ya tidak apa-apa, tapi humor itu kan memang tools membuat mereka tetap fokus pada materi-materinya tentunya ya. Jadi apalagi kalau pembicara yang sifatnya mengisi sesi 2 jam motivasional, tentu hal itu menjadi sangat penting, membuat mereka gembira. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga banyak sekali klien itu mengundang kita memang ingin seru-seruan. Jadi mereka punya event nasional, gathering dan segala macam, mengundang satu pembicara untuk bicara 2 jam gitu, juga supaya seru gitu, nggak mau suasananya jadi malah mencekam gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita sampaikan dengan humor itu audiens akan jauh lebih siap. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau coba tampilkan dulu video bahwa acara full day training ini kebetulan time to change motivation dari jam 8 sampai jam 5. Mereka tetap on. Ini karena di tengah-tengah kita selalu menggunakan humor untuk memberi energi pada mereka. Punya potensi tapi jadi semua yang masuk di sini udah terlanjur punya potensi. Hati-hati kalau tidak perform, Anda termasuk selera iblis. Anda akan goda terus untuk jadi troublemaker walaupun punya potensi. Pasti kan indikatornya gampang kan? Laporan sales di shop dan Excel yang paling bawah di calon shop itu. Bukan potensi tapi performanya rendah ya. Oke, baik teman-teman. Sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Teman-teman dimaafkan ya, Bapak-bapak. Besok pagi matahari terbit di timur. Sore ini matahari terbenam di ya. Berkali-kali saya ke hotel ini. Sejak saya dapat pertama sampai tadi saya perhatikan air itu ternyata masih setia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Perhatikan, air itu yang lebih rendah. Aneh ya? Dan itu bertahun-tahun. Mungkin sejak Nabi Adam. Saya ngobrol sama gardener, Mas, pohonnya subur-subur ya. Ajaib. Di sini pohon aneh Pak. Kalau kita pupuk, kita siram, tumbuh subur balik ke sini. Nanti kalau Anda masuk kamar hotel di hotel Magajuana, betul ya? Anda harus pakai keter, ajaib di hotel ini. Saya pernah nginep di sana. Air ternyata di sana mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Jadi Bapak Ibu, apa itu? Itu ternyata adalah formula sempurna
berbeda, bisa mendidik 100 koma atau 99 koma. Kenapa? Detil kan program ini. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan hidup kita lebih mudah, cukup dengan memilih yang baik. Hidup kita lebih baik. Formula sempurna Tuhan. Kalau baik, domino efeknya bang. Mau pilih optimis atau pesimis? Mau pilih loyo atau semangat? Mau pilih open mind atau close mind? Mau pilih antusias atau ogah-ogahan? Sudah selesai. Tugas kita terus saja tiap detik itu kita dihadapkan grup Y, grup kita yang baik atau yang pilih terus yang baik. Insya Allah kita lebih bahagia, lebih sukses, lebih menyenangkan. Oke, doa saya ke teman-teman semua. Semoga Tuhan jadikan teman-teman kita semua dari level Indonesia ini, semuanya yang ada di sini dari ujung sana sampai ujung sini, kehidupannya semakin sukses. Amin. Tuhan jadikanlah kehidupan kami semakin bahagia. Amin. Saya berdoa ke teman-teman, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau kasih kesempatan kami hidup di muka bumi ini hanya satu kali saja. Tidak ada siaran ulang, tidak mengulangi lagi, tidak ada koreksi. Benar-benar hanya satu kali saja. Maka jadikanlah kehidupan kami, ya Allah, menjadi kehidupan yang bermakna dan sesungguhnya. Baik, terima kasih. Doa saya ke teman-teman semua, semakin sukses, semakin bahagia, semakin bermakna. Sukses bersama untuk Revolution. Terima kasih. Ya, itulah contoh ketika saya mengisi sesi 1 hari ya di Aston Bogor, kemudian besoknya di Novotel Mengaduan. Nah, teman-teman, bahwa humor ini sangat powerful. Jadi nanti banyak video-video yang akan membahas teknik humor ya di bawah. Namun kita sebelum belajar tekniknya, kita sadari dulu fungsi humor yang luar biasa. Pertama, jaga stamina trainer maupun audiens. Yang kedua, itu meruntuhkan tembok keangkuhan. Ya. Di contoh video tadi, Anda tidak melihat itu kursi siapa direktur, itu semua pesertanya manajer ya, plus para direksi. Cuman direksinya ada di tengah ya, diacak. Kenapa? Dengan humor-humor udah gak ada keangkuhan, baik peserta dengan pembicara maupun bahkan antar mereka sendiri bisa blended, bisa lebih fun, suasananya lebih rileks ya, karena memang suasana rileks itu sangat bagus untuk belajar. Kemudian bisa mencairkan kutub utaranya. Peserta itu ada yang beku, dingin, orangnya protektif terhadap dirinya gitu ya, tidak mau terbuka ya. Dengan humor pelan-pelan mereka mulai terbuka, mau bercanda, mau bertanya, mau menjawab, mau beraktivitas. Jadi humor ini untuk menggerakkan mereka bisa bergerak menjadi seorang yang pembelajar aktif. Jadi itu fungsi mencairkan kutub utara. Artinya ada peserta kita yang dingin gitu ya, ada peserta kita yang kurang aktif, itu dengan humor bisa terstimuli untuk menjadi lebih aktif. Kemudian humor bisa membangun kedekatan cepat sekali ya. Kalau Anda lihat orang tertawa satu sama lain di jalan, itu berarti mereka ya sudah ada kedekatan ya. Makanya kalau di kelas sudah mulai mau tertawa, kedekatannya terbentuk karena memang humor itu membuat jarak kita menjadi lebih dekat gitu ya. Humor itu membuat orang merasa selevel. Humor itu bisa melemahkan otak kritis seseorang ya. Jadi otak mereka nggak menganalisa pembicaranya lagi, ini siapa nih, lulusan mana, bisa apa, itu lupa mereka. Karena dengan humor ya mereka cair, oh iya gitu. Baru Anda bisa masukkan tuh materi-materi yang sangat bermanfaat. Percuma kita memberi materi yang sangat bagus ketika kepala audiensnya itu blocking. Jadi tugas kita trainer yang pertama itu mengconditioning itu membuat mereka semangat, membuat mereka antusias, membuat mereka penasaran dan kepalanya terbuka. Jadi sebelum kepalanya terbuka, Anda masih lihat gesturnya adalah gestur-gestur blocking. Ya jangan ke materi dulu sayang. Jadi Anda bongkar dulu di
sesi awal itu 10 menit 15 menit benar-benar conditioning. Ketika orang udah terkondisikan fun, relax, bisa terbuka, masukkanlah itu materi-materi yang hebat Anda. Jadi materi Anda jadi bermanfaat, nonjok, nancep ya. Nah ini fungsi berikutnya yang menolak gitu, mengeliminir penolakan. Kadang-kadang audiens kita itu dengan bekal macam-macam di kepalanya, salah satunya menolak. Apalagi kalau trainingnya itu tugas dari atasan, kerjaan lagi banyak malah suruh training segala macam. Jadi Anda gunakan humor untuk membuat mereka senang. Walaupun nanti ada teknik-teknik lain yang membuat orang itu senang belajar ya, tapi untuk khusus humor ini punya fungsi seperti itu. Nah, di sisi lain ada fungsi-fungsi disenangi, menghibur, mudah diingat, menguatkan materi, penyegaran, penyehatan, dan gak kalah pentingnya reorder ya kan. Jadi ada oh dia menarik tuh kalau ngajar, dia menarik tuh kalau jadi penceramah, pembicara, sehingga ya orang akan mengundang Anda lagi. Jadi secara fungsi finansial sangat bagus. Jadi kalau Anda ingin menjadi trainer yang diminati, memang harus membangun satu skill trainer yang dibutuhkan, yaitu humor ya, mendeliver humor. Nah jangan khawatir, humor gak sulit ya. Saya sudah siapkan 50 lebih teknik membuat humor dalam trainingnya, dan ada rambu-rambunya supaya humor kita tidak salah, humor kita bagus, bisa menguatkan materi, humor kita bisa mudah diingat untuk hal-hal yang sangat penting yang harus diingat gitu ya, tergantung materi training Anda. Kalau materi training Anda ya saya pikir semuanya membutuhkan humor ya, bahkan seorang trainer memandikan jenazah pun menggunakan humor. Iya, jadi mereka banyak sekali, bahkan itu mudah sekali ya untuk membuat materi-materi humor kalau Anda trainer memandikan jenazah ya. Bahkan penjinak bom pun juga ada humornya, walaupun mungkin agak meledek orang yang sedang diajarin ya. Atau di tentara mungkin melempar granat pun ada humor-humornya. Ya oke, artinya ya itu dibutuhkan, manusiawi sekali. Ya. Ada humor-humor yang baik, ada humor-humor yang kurang pas. Makanya kita harus pelajari kira-kira humor yang bagus untuk training, mana humor yang harus dihindari. Oke, nanti lebih detail kita bahas di video berikut ya, mengenai hal-hal yang sebaiknya kita waspadai gitu ya, supaya ketika Anda mendeliver humor di saat di depan kelas itu adalah benar-benar humor-humor yang berkelas ya, humor-humor yang tidak melukai orang, humor-humor yang tidak mendiskreditkan orang, humor-humor yang tidak melecehkan orang, humor-humor yang mungkin juga nggak porno atau segala macam. Masih banyak kok ya, jurus-jurus humor itu banyak sekali. Paling tidak nanti kita bahas 50-an teknik membuat humor. Jadi teman-teman, kemudian jangan khawatir kalau Anda merasa wah saya nggak bisa berhumor, siapa bilang gitu ya. Buktinya Anda kalau ngobrol sama teman tertawa-tawa itu ada humornya. Tapi ini berita baiknya adalah ketika Anda semakin serius, justru semakin mudah membuat humor. Oke ya, kalau Anda penasaran simak terus. Jangan lupa untuk memplay video-video yang lain ya, sampai tuntas tuh video-video yang akan saya siapkan. Kemudian e-booknya juga tolong di-download, dibaca gitu ya. Nah itu ada bonus 2 dibaca, sehingga saya berharap teman-teman makin nanti bisa piawai mendeliver humor dengan benar dan tidak perlu pusing-pusing. Nanti ada teknik humor yang sangat sederhana, tanpa persiapan pun kalau Anda sudah memiliki mindset humor yang baik, mindset trainer untuk berhumor yang baik udah ya bagus tuh deh, kayak otomatis saja gitu. Makanya salah satu mindset trainer atau pembicara itu membahagiakan audiens gitu ya, tidak hanya sekedar mengeduket gitu. Sudah terbukti bahwa manusia lebih senang di entertain dibanding di-educate. Ya tujuan kita educate. Nah ternyata
untuk memasukkan edukasi itu dengan humor, kepala yang lebih siap, mental lebih siap, orang lebih menerima kita, tidak blocking dengan kita, bahkan dia fun, senang, maka apa yang kita sampaikan lebih mudah diterima dan mudah dipraktekkan. Tentu di bagian sisi lain kan ada itu konten, bagaimana mengeluarkan konten. Kita akan pelajari juga di sana ya. Nah, ini di bagian humor banyak lagi teknik-tekniknya. Jadi harusnya memang trainer ini punya senjata yang komplit ya. Paling tidak sebenarnya delivery, konten, marketing. Nah, delivery itu salah satunya humor. Humor itu bagian dari delivery. Cuman ini karena banyak sekali tekniknya saya bahas khusus ya. Supaya Anda benar-benar ikut di A to Z for trainer ini menjadi banyak mendapatkan inspirasi. Ya, ingat, orang yang cerdas adalah orang yang mudah terinspirasi. Saya yakin Anda trainer pasti cerdas, jadi mudah terinspirasi. Oh bisa begini ya, oh bisa begini ya. Jadi nanti saya harapkan materi Anda yang katakanlah dalam bentuk slide itu sudah banyak sekali senjata-senjata humornya, nggak mesti Anda keluarkan semua, tapi Anda sudah siap. Jadi suatu saat Anda melihat audiens Anda turun semangatnya, Anda munculkan humor. Anda lihat audiens Anda mulai ngantuk, Anda munculkan humor. Anda lihat mata-mata bosan, Anda masukkan lagi humor. Nah, sehingga tetap out terus. Jangan biarkan audiens Anda itu loyo. Itu tugas kita, tugas para trainer pembicara itu menggrab, membuat audiens kita itu tetap on terus. Fokus terus, itu tugas kita. Tidak meninggalkan kelas, tertarik, tersemangat, terinspirasi, senang. Kemudian mereka merasa wow, gitu ya, segar, karena tertawa itu membuat energi, karena membuat oksigen juga jadi cukup gitu ya. Gerak tubuh, hangat, peredaran darah lebih lancar. Seru tuh. Jadi dapat sehatnya, dapat ilmunya, dan dapat juga bahagianya. Jadi tolong punya mindset bahwa sebagai trainer maupun pembicara ini punya tugas membahagiakan audiens juga salah satunya. Jadi bahagiakanlah mereka ya. Walaupun benar ada materi-materi yang sangat ekstrim gitu. Kalau misalnya contoh basic mentality Anda memang sedang pengen pressing audience, ya lain masalah ya. Oke, baik teman-teman, saya akhiri untuk video yang sesi ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai dapat gambaran, oh iya humor itu penting. Kita harus punya mindset humor itu penting ya. Paling tidak di video ini memberi motivasi Anda bahwa ya humor itu penting dan saya akan belajar dan banyak tekniknya. Banyak sekali tekniknya. Walaupun selama ini saya merasa diri saya kaku, ada caranya. Caranya gimana? Nah, ikuti video-video selanjutnya. Oke, teman-teman, see you, sukses besar untuk Anda. Terima kasih.